Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Udah lama banget ya saya nggak bikin video. Jadi kali ini saya kembali akan membahas tentang kisi-kisi kompetensi teknis analis SDM aparatur dan peranata SDM aparatur untuk teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di formasi ini ya teman-teman. Jadi, oh iya, kalau nggak salah hari ini sudah mulai pengumuman seleksi administrasi. Semoga teman-teman semua lolos dan tidak ada masalah dan semoga di tes selanjutnya teman-teman diberikan kemudahan ya. Nah, sebelum saya membahas tentang kisi-kisi, ini saya flashback dulu ya ke kisi-kisi sebelumnya, di tes P3K sebelumnya. Jadi di tes P3K sebelumnya itu teman-teman ini sudah dipaparkan kisi-kisi oleh Menpan ya, berdasarkan surat edaran Menpan. Nah, kalau kisi-kisi terbaru itu belum ada, jadi kita bisa jadikan kisi-kisi yang lama itu sebagai referensi belajar, teman-teman. Ini adalah kisi-kisi yang lama dan di video-video saya sebelumnya saya sudah menjabarkan satu persatu sesuai dengan kemampuan saya tentunya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ada kemampuan umum, kemampuan khusus, ini banyak banget ya. Kemudian peranata SDM aparatur, analis lebih banyak daripada peranata ya teman-teman kisi-kisinya. Oke, sebelumnya saya akan berbagi berbagi cerita ya dari pengalaman teman-teman yang sudah ikut tes, dan saya kira teman-teman di sini yang nonton video saya juga pasti beberapa sudah ikut tes ya. Nah, kalau saya lihat dari tes sebelumnya dan sebelumnya lagi ya, model soal itu memang mungkin ya bisa dibilang 50% itu terkait peraturan kepegawaian dan 50%-nya itu terkait teori SDM secara umum. Jadi tidak semua 100% itu terkait peraturan kepegawaian, teman-teman. Itu yang saya lihat dari pengalaman teman-teman yang sudah ikut tes P3K, dan mungkin teman-teman yang akan nanti menjalankan tes seleksi CPNS di SKB-nya mungkin akan seperti itu juga model soalnya ya, teman-teman. Nah, jadi salah satu contoh yang saya temukan itu terkait teori SDM secara umum ini yaitu tentang prinsip kerjasama Paul Grace, kalau nggak salah baca ya, Paul Grace. Nah, kemudian ada teori Hackworth and Gunn, ini tentang pelayanan publik, teman-teman. Jadi ternyata gini, kalau saya lihat, jadi teori-teori SDM yang secara umum itu yang tidak semua teori SDM itu dijadikan soal tes P3K, teman-teman. Jadi teori SDM yang dijadikan soal P3K itu adalah teori SDM yang masih berkaitan dengan program pemerintah. Contohnya, salah satu program pemerintah itu kan pelayanan publik ya. Nah, teori-teori SDM tentang pelayanan publik lah yang dimasukkan gitu. Ini kan salah satu teori terkait pelayanan publik. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, ini adalah pembahasan kisi-kisi di tes P3K sebelumnya yang pernah saya bahas. Jadi ada beberapa peraturan tentang manajemen ASN yang masuk di soal. Nah, yang pertama itu tentang Anjap ABK itu masuk, teman-teman. Kemudian tentang pangkat dan jabatan juga masuk. Salah satu contoh soalnya yang teman-teman udah berbagi sama saya itu seperti gini, teman-teman. JPT itu kepala dinas itu setara dengan apa? Gitu loh. Camat setara dengan apa? Kemudian lurah setara dengan jabatan apa gitu ya. Nah, kemudian pengembangan karir juga ada masuk, pola karir vertikal diagonal itu ada masuk, teman-teman. Promosi kenaikan pangkat ya. Mutasi juga ada masuk. Penilaian kinerja juga ada, penggajian, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, dan perlindungan itu ada masuk di tes P3K sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa menjadikan video-video saya yang terbaru tentunya ya, yang untuk tes P3K sebelumnya itu sebagai referensi belajar teman-teman. Nah, nanti selanjutnya saya akan kembali membahas tentang kisi-kisi ini dan saya akan berusaha menyesuaikan dengan pengalaman teman-teman semua waktu tes di tes P3K sebelumnya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya di video ini teman-teman. Jadi ini hanya sekedar review saja dan saya berharap teman-teman bisa mencari referensi belajar lain selain di video saya karena semakin banyak referensi belajar kalian itu semakin baik. Kemudian, saya berterima kasih sekali ya kepada teman-teman yang sudah mau berbagi kepada saya, karena apa yang kalian bagikan kepada saya itulah yang saya jadikan referensi untuk membuat latihan soal dan menyusun materi. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut tes dan kemudian masih mendaftar di formasi yang sama, silahkan teman-teman bikin rangkumannya ya sesuai dengan pengalaman teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa cari sendiri materinya, disusun sendiri, itu teman-teman bisa jadikan referensi belajar juga. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih.